Tahukah kamu, secara ilmiah, tubuh dan kebiasaan manusia Indonesia itu berbeda. Bukan karena budaya, bukan karena kebiasaan, tapi karena adaptasi biologis dan sosial yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Tanpa kita sadari, manusia Indonesia hidup di salah satu lingkungan paling ekstrem di planet ini. Dan tubuh kita belajar bertahan. Coba kita lihat peta dunia. Indonesia adalah titik pertemuan beberapa lempeng tektonik paling aktif di bumi. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik. Mereka bertemu, bergesekan, dan menciptakan energi luar biasa tepat di bawah kaki kita. Gempa bumi, letusan gunung api, tsunami. Bagi banyak bangsa lain, ini adalah peristiwa langka yang menakutkan. Tapi bagi kita, itu adalah bagian dari kehidupan. Menariknya, manusia Indonesia tidak hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ada penjelasan ilmiah di baliknya. Manusia yang tinggal dalam waktu lama di wilayah rawan bencana secara bertahap mengembangkan adaptasi psikologis dan sosial. Studi menunjukkan, komunitas di area ini memiliki tingkat resiliensi atau ketangguhan yang lebih tinggi. Mereka lebih cepat pulih setelah trauma, lebih siap secara mental menghadapi guncangan, dan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Lihat saja, bagaimana masyarakat di sekitar Gunung Merapi atau Sinabung menjalani hidup. Mereka punya sistem peringatan dini tradisional, jalur evakuasi yang sudah dihafal turun-temurun, dan pemahaman mendalam tentang tanda-tanda alam. Ini bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah mekanisme pertahanan yang tertanam dalam DNA sosial kita. Bagi kita, bencana bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah bagian dari siklus hidup yang harus dihadapi. Kita tidak lari, kita beradaptasi. Adaptasi ini tidak hanya membentuk mentalitas kita saat menghadapi bencana, tapi juga cara otak kita bekerja sehari-hari. Penelitian dalam bidang psikologi lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah ekstrem, yang penuh ketidakpastian, cenderung memiliki fleksibilitas kognitif yang lebih tinggi. Apa artinya? Sederhananya, otak kita jadi lebih lentur, kita lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, tidak kaku saat rencana gagal, dan terbiasa mencari solusi dalam kondisi yang tidak ideal. Inilah sebabnya manusia Indonesia seringkali dikenal sebagai pribadi yang cepat berdamai dengan keadaan. Kita punya istilah pasrah atau legowo, yang sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal, ini adalah bentuk penerimaan aktif yang memungkinkan kita untuk segera bergerak mencari solusi. Kalau ada jalanan macet total, kita tidak panik, tapi justru mencari jalan tikus. Kalau ada bahan masakan yang kurang, kita kreatif, menggantinya dengan yang ada. Kemampuan bertahan dalam keterbatasan ini bukanlah stereotip, melainkan hasil dari adaptasi jangka panjang otak kita terhadap lingkungan yang tidak bisa diprediksi. Bagi bangsa lain, kondisi seperti ini mungkin terasa berat dan membuat stres. Bagi kita, ini adalah tantangan sehari-hari yang harus dipecahkan. Sekarang, mari kita bicara soal fisik. Indonesia adalah negara tropis lembab, panas, keringat, udara yang terasa berat. Bagi orang dari wilayah 4 musim, cuaca seperti ini bisa sangat menyiksa. Tapi bagi kita, ini adalah rumah. Tubuh manusia Indonesia telah beradaptasi secara luar biasa. Kita memiliki sistem termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh yang lebih efisien. Kelenjar keringat kita lebih aktif dan lebih cepat merespons panas, sehingga tubuh bisa mendinginkan diri dengan lebih efektif. Penelitian fisiologi menunjukkan bahwa orang yang lahir dan besar di iklim tropis memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap panas dan kelembapan. Sementara bagi sebagian orang dari wilayah subtropis, paparan panas ekstrem bisa menyebabkan heat stroke atau gangguan kesehatan serius lainnya. Bagi kita, itu hanyalah hari yang gerah biasa. Kita mungkin mengeluh panas, tapi tubuh kita sebenarnya bekerja keras di latar belakang, beradaptasi tanpa kita sadari. Tubuh kita telah belajar satu hal penting: bertahan dalam kondisi panas tanpa harus mengeluh berlebihan. Adaptasi tidak hanya terjadi di level individu, di dalam tubuh dan otak kita, tapi juga di level komunal, dalam cara kita hidup bermasyarakat. Coba perhatikan, di Indonesia, konsep gotong royong bukan sekadar slogan. Ia muncul secara organik, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.
Ketika satu rumah hancur karena gempa, tetangga akan datang membantu membangunnya kembali tanpa diminta. Ketika ada krisis, solidaritas sosial akan tumbuh dengan sendirinya. Jaringan sosial, hubungan kekerabatan, dan ikatan komunitas menjadi sistem pengaman yang tak ternilai harganya. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan. Masyarakat yang sering menghadapi ancaman kolektif dari alam cenderung mengembangkan ikatan sosial yang jauh lebih kuat. Logikanya sederhana. Di lingkungan yang ekstrem, mencoba bertahan hidup sendirian adalah sebuah kelemahan. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Solidaritas ini adalah adaptasi sosial paling fundamental yang jarang kita sadari, namun menjadi tulang punggung ketahanan bangsa kita. Dari letusan gunung api yang menyuburkan tanah, dari laut ganas yang membentuk nelayan tangguh, dari panas konstan yang melatih fisik kita, manusia Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Semua adaptasi yang kita bahas tadi, psikologis, kognitif, fisiologis, dan sosial, pada akhirnya menyatu dan membentuk identitas kita. Adaptasi ini membentuk cara kita berpikir yang fleksibel, cara kita bersosialisasi yang komunal, dan cara kita memandang hidup yang lebih tangguh. Ini bukan berarti kita lebih kuat atau lebih hebat dari bangsa lain. Tidak sama sekali. Ini hanya berarti bahwa kita terbiasa. Lingkungan telah menempa kita menjadi seperti sekarang ini. Jadi, jika suatu saat kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang membuat manusia Indonesia berbeda? Jawabannya sederhana, tapi sangat dalam. Lingkungan yang keras telah membentuk manusia yang lentur. Secara ilmiah, tubuh, pikiran, dan kebiasaan kita adalah hasil dari proses adaptasi yang luar biasa terhadap salah satu wilayah paling dinamis dan ekstrem di muka bumi. Dan mungkin saja, itulah kekuatan terbesar yang kita miliki. Kemampuan untuk membengkok, tapi tidak pernah patah. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa tercerahkan, jangan lupa bagikan video ini dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.